Nur. Iya, Minal aizin wal faizin ya. iya minal aizin wal faizin juga ya. Iya. Iya. Aku sering nonton Sembok lo, mana Sembok? Simbok lagi tidur. Aku Oh, ngelihat sampean kok kayaknya pernah ngelihat katanya mirip kita. iya tah. Oh, Mirip. oh. Jangan-jangan kita saudara. Lah iyo, saudara yang berpisah. Iya, betul. Ya, Simboknya lagi babuk. Iya lagi babuk jangan diganggu nanti malah kabur. Iya, Iya. aku udah lama sekali ngikutin Simbok loh dari yang dikurung itu loh. Bah, Mosok. iya. Terus sampai di apa? Di itu kan sama Pak Kiai itu loh. Oh Di berarti dalam. sampean ngeliat ya. Iya, pokoknya Oh. dari awal banget Simbok itu aku udah mengikuti Mbak Nur loh. Hmm. Pantesan sama tak add langsung diterima. Kok ini manggil gitu yo? Ya, gitu. Pokoknya tuh udah lama sekali. Pokoknya setiap Mbak Nur live itu aku komen. Tapi ya, alhamdulillah sekarang udah ketemu. Oh jadi pas komen-komen sampean nggak sempat kejawab yo. Aku juga. Iya. Iya maaf ya. Ya soalnya kan banyak sekali toh Mbak Nur di situ yang tapping. Jadi ya nggak apa-apa sih kalau nggak kebaca. Ya amin. Semoga memahami lah. Tapi bukan berarti aku sombong. Tapi memang kadang nggak kebaca. Iya. Maklum ya. Oh tuh. Simbok itu masih suka minta durian-durian nggak? Udah pensiun sekarang. Udah nggak mau sekarang. Ya, kenapa? Kenapa Ya nggak udah. suka durian? Sekarang udah kembali ke setelan awal, makannya sederhana, nggak inget durian, nggak inget sawo, nggak inget Ya. anggur. Ya, alhamdulillah sekarang udah modelnya lebih mudah dimomong. Ya, kemarin sempat hilang itu yang nangis tuh loh Mbak Nur. Ya, namanya orang tua hilang-hilang sebentar, tapi kan nggak sering. Jadi Oh, lebih, berarti berarti udah nggak sesering dulu ya? ya betul. Sekarang udah bagus lah, udah nggak inget makan hati, udah gampang. Paling ya Alhamdulillah. alhamdulillah paling kalau nggak suka sama orang itu ya itu marah, main lempar barang kalau lagi ini, tapi lebih banyak baiknya. Iya. Terus sekarang jadi udah nggak dikurung lagi itu Mbak Nur. Ya enggak lah sekarang udah wajar setiap hari. Ya, alhamdulillah ya, ya Allah. Iya. Jadi Semoga kan ya semakin membaik setiap harinya ya. iya alhamdulillah lah. Jadi kita ngomongnya kan senang. Kita merat orang tua kan berarti ada perubahan dari yang tantrum sampai di titik akhirnya bisa lebih baik itu kan suatu support yang teman-teman kasih ke saya juga doa-doa dari orang-orang yang nonton gitu. Waalaikumsalam. Mbak Nur kenapa emang? Bukan Mbak Nurnya teman-teman, Simbok, Simbok Samindul. Ya Allah, ya Allah. Tapi itu dulu kenapa sih Mbak Nur kok tiba-tiba setantrum itu gitu loh? Awal mulanya itu seperti apa Simbok itu? Kalau menurut saya awal mulanya itu ketika mungkin orang tua itu mengalami sesuatu kesedihan yang berlebihan. Jadi namanya orang tua itu yo depresi. Mungkin menurut saya karena kan terakhir mbokku seperti ini gejala seperti itu kan terjadinya mungkin aku banyak mengalami yo masalah keluarga, perpisahan gitu. Jadi orang tua melihat langsung, banyak pikiran. Ya Jadi buat mungkin teman-teman iya kayak gitu. Menurut aku sih, soalnya kan langsung banyak bengong. Ketika bengong itu udah nggak karu-karuan. Orang tua itu kalau banyak pikiran, stres itu bengong. Jadi nggak tahu, jadi mudah kayak kemasukan atau apa kayak itu. Itu teman-teman. Jadi menurut aku tuh buat teman-teman kalau ada masalah sesuatu tuh kalau bisa masih bisa dipendam, jangan sekali-kali cerita ke orang tua karena orang tua itu akan lebih menderita. Serius teman-teman. begitu. Mungkin Ya, juga karena Simboknya itu terlalu dipikir, terus perasaannya ikut merasakan apa yang Mbak Nur rasakan gitu. menurut aku seperti itu gitu karena ketika proses seperti itu kan itu terakhir aku malah bercerai gitu loh. Berpisah. Disitulah kan gitu. Mungkin saya sih nggak ini ya teman-teman. Jadi yuk kan sayang bersama.
Tapi saudaranya Mbak Nur ada nggak? Ya ada, tapi kan jauh. Jauh, nggak di sini. Jadi apapun kan, sebenarnya aku tipe orang yang nggak pernah cerita ke orang tua. Tapi kan orang tua mendengar, tahu dan melihat. Apalagi tinggal bersama ya Mbak Nur ya. Betul sekali. Makanya kan ketika kita menikah, kalau bisa jangan tinggal sama orang tua atau mertua, itu memang ada bagusnya, teman-teman. Iya, iya. Itu Mbak Nur kan dulu kan jadi itu ya, kalau nggak salah TKW ya. Betul sekali. Mantan babu. Ya nggak gitulah. Yang penting kan bekerjanya halal untuk menghidupi keluarga gitu loh Mbak Nur. Iya, ya namanya ujian dan kita ambil hikmahnya. Ketika ujian kita ikhlas, sabar, pasti Allah akan ganti yang terbaik. Itu aja sih prinsip aku. Dan nggak usah menyesali teman-teman. Yang penting sebagai anak tetap sabar ngopeni Simbo, ngopeni yang terbaik gitu. Dan nggak usah mengingat yo masa lalu lah. Masa lalu kan kita harus lupakan. Ini sekali lagi Mbak Nur. Kayaknya belum puas nih ngomongnya. Buat dulu aku. Ya, sekali lagi. Oke, siap. Itu di mana Mbak Nur? Di Malaysia ya atau di mana ya? Saya mantan TKW Taiwan. Oh iya, Taiwan. Itu berapa tahun Mbak Nur? Terakhir itu aku 3 tahun 8 bulan. Sebenarnya sih udah pernah bolak-balik, tapi kan berhenti nikah gitulah. Terus berhenti bertahun-tahun berangkat. Tapi yang terakhir itu tuh 3 tahun lebih gitu. Tapi 2 tahunnya itu malah aku sakit gitu. Terus itu anaknya sama si Mbok aja di rumah. Siapa? Mboknya aku dulu sendiri. Terus anaknya Mbak Nur? Yo anaknya saya kan sekarang sama saya, cuma kan sekarang nggak ikut lagi bermain. Pas di Taiwan. Anak saya aku titipkan. Ya Allah, aku juga dulu ditinggal ibuku sama juga Mbak Nur. Ibuku di Arab Saudi sampai aku nggak kenal sama ibuku. Berapa tahun? Tapi nggak benci kan? Nggak benci, cuma tuh gimana ya Mbak Nur, karena aku kan kan aku pulang-pulang tuh ada masalah aja, masalah keluarga. Ibu sama bapakku tuh juga berpisah. Oh ada anak kecil ya, dedeknya ya? Anakku. Aku juga dulu tuh pokoknya itu kan ditinggal ibuku tuh sampai aku dari kecil umur 2 tahun sampai SD kelas 5 aku Mbak Nur. Aku nggak kenal itu pas pulang-pulang kok siapa kok disuruh manggil ibu, aku nggak kenal ya kan. Terus pas pulang itu di rumah cuma beberapa bulan terus cekcok sama bapakku, terus kan pisah. Nah sampai sekarang itu aku nggak pernah sama ibuku. Ya gimana ya, ada rasa namanya anak ya, ada rasa kecewanya. Tapi alhamdulillah aku sekarang sudah bisa menerima keadaan gitu. Oh bersyukurnya sama nggak membenci. Soalnya kan pengalaman juga rata-rata kan anak ditinggal pasti pikirannya itu kan kenapa aku ditinggal, kenapa ini, pasti ada alasan. Perempuan itu ada alasan meninggalkan anak dan keluarga. Biasanya rata-rata nafkahnya kurang atau mungkin karena perekonomian. Aku juga sempat benci sama ibuku loh Mbak Nur. Jangan salah, pokoknya aku tuh mengobati luka aku sendiri tuh nggak cuma setahun 2 tahun. Pokoknya aku tuh baik sama ibuku tuh sadarnya ya itu setelah aku punya anak Mbak Nur. Melahirkan kan itu kan. Terus aku tuh awalnya tuh nggak pernah berhubungan sama ibuku pas pembukaan 7 aku baru inget ibuku. Tak telepon lah itu aku, ya Allah Mbak Nur, hatiku kayak nggak ada apa ya, nggak ada rasanya. Aku nelpon ibuku tuh pokoknya minta maaf lah segala macam. Akhirnya dari situ aku bisa menerima ibuku gitu loh. Aduh sedih aku kan bahas ibu. Penangis karena jujur ya intinya ibu meninggalkan kita waktu kecil itu ada alasan yang mungkin kamu tuh tidak mendengarkan dan tidak tahu, karena setiap ibu itu nggak ingin anaknya itu tahu sebenarnya ya. Ketika udah cerita mungkin ya udah menceritakan masalahnya kenapa, pasti kamu akan oh ya seperti inilah gitu. Iya, aku juga mikirnya setelah aku punya anak, oh mungkin yang dirasakan ibuku dulu seperti ini, begitu loh Mbak Nur. Karena memang seperti itu, aku juga pernah meninggalkan anak si Reta itu dari SD
ibarat kata kelas 1 SD sampai kelas 6 aku tinggalin. Pernah. Yuk karena keadaan gitu. Ya awalnya juga anak pasti membenci kenapa saya ditinggalkan di saat saya membutuhkan gitu. Dan saya tuh tidak menceritakan apa masalahnya. Saya ceritakan ketika saya itu udah dewasa seperti ini gitu. Makanya Reta itu juga anak saya itu udah tipe mandiri. Sebenarnya saya udah cerita, akhirnya saya menceritakan dari masanya kenapa saya harus meninggalkan ini itu, baru dia itu menerima. Ada sesuatu yang nggak bisa dipublikasikan gitu. Iya, iya. Jadi Ya, alhamdulillah kita membantu orang tua. Kita semangat ya. Ya, Mbak Nur juga semangat ya. Pokoknya Harus saya ini kan semangat. Simbo itu semakin membaik. Mbak Nur juga selalu diberi kesehatan. Pokoknya sabar-sabar aja. Ya Allah, aku mungkin kalau jadi Mbak Nur, aku tantrum tiap hari. Kita juga bisa ya. Tetap semangat. Intinya apa? Ibu itu tetap dihormatin. Mau bener mau salah tetap dihormatin kalau bisa ya. Terima kasih ya Mbak Nur sudah mau berbagi cerita dan menerima ceritaku, mendengarkan aku. Sama-sama. Semangat ya. Salam buat ibunya ya. Sehat selalu, lancar rezekinya ya Mbak Nur. Oke, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Biar ku kirim KTP ku. Anjir, kita pakai pinjol. Guys, sebelah kakak ini followersnya banyak, guys. Suruh gabung tap-tap, guys. Lagi nyanyi apa? Coba nyanyi. Tak pengen dengerin. Enggak, ini ada yang typing. Katanya aku mau minta bukti. Kayak judul lagu aja, Virgon Bukti. Oh iya iya. Bukti apa gitu? Serius atau bukti apa? Tak tahu aku. Ternyata sweet juga ya kamu, anjir sweet. Enggak dong sweet. 11 1. Wow. Dulur. Tap aja nggak apa-apa guys, tap aja. Iya. Yang belum love orange langsung love orange ya teman-teman. Kebetulan followersnya banyak guys. Tap aja nggak apa-apa, tap guys. Itu follower bodong tau nggak? Tanggung jawab apa anjir? Kok aku cewek harus tanggung jawab? Yang harus tanggung jawab tuh cowok, bukan cewek. Ngadi memang. Tanggung jawab ada. Masa yang tanggung jawab cowok? Anjir 20 guys. Tanggung jawab itu seorang pemimpin. Cewek itu dibawa oleh pemimpin, you know. Kenapa kak? Presiden aja pernah perempuan. Tapi aku nggak mau jadi presiden, aku maunya dipimpin cowok. 20 guys, 20 guys. Ibu-ibu yang terhormat sebelah itu nggak mau jadi pemimpin. Iya, aku maunya dipimpin soalnya. Aku maunya punya imam pemimpin, bukan aku yang mimpin imam ya. Aku aja masih perlu bimbingan kak. You Aries. Yang perlu love orange ya teman-teman, love orange ya. Sorry guys. Ini saya pimpin. Masa sih? Oh katanya sebelah artis TikTok ya? Pantes ya followersnya banyak kakak ini ya, artis TikTok ternyata. Aku PK sama TikTokers ini berarti guys. Tap aja guys, tap. Yang sebelah pede sekali yo teman-teman. Gimana sih cara pede? Kok aku menderung? Gak apa-apa, pede aja gak apa-apa. Kita tuh gak boleh insecure karena kita punya daya tarik tersendiri. Yes. Kita menentukan diri kita sendiri.
Kak Sugiarti. Ini buat teman-teman yang nonton aku, itu hidup itu harus percaya diri. Kata sebelah gitu teman-teman. Diam kau bos muda. Tap 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 tap. Tap tap ya. Iya nggak apa-apa, tap tap aja guys. Diam kau bos muda. Tak usah kau tapping anjir, aku suka pengen ngakak kalau nggak tapping. Tap tap guys. Yang baru gabung jangan lupa follow dulu guys. Baik, kabarku baik teman-teman. Ketawa ya Allah. Kau sakit perut kau ketawa. Aku sakit pipiku ketawa dah. Kakak dari mana kak? Jawa, Oh Jawanya mana? Jawa Tengah. Oh, Jawa Tengah. Jawa Tengah kan luas. Jawa Tengahnya dengan di Purworejo, saman mana? Purworejo. Aku Cianjur Jawa Barat. Oh, iya. Minal minul Dinda. Nah, minal minul di. Masa korun keramat. Korun keramat aku guys. Tap aja tap. Kakaknya dari tadi malah kamu tanya lagi. Iya. Anjir memang bos muda diam kau. Tap guys. Yang baru gabung jangan lupa di follow guys. Oke kakak, makasih banyak ya. Oke, matur suwun ya. Ya. Bye. Assalamualaikum, bye.